Oke, lanjut ke perhitungan yellow brick. Misalnya ini contoh ya, kalian bisa konektor terlebih dahulu, green brick atau yang lainnya. Ini contohnya yellow brick dulu ya. Yellow brick ini yang dibutuhkannya per kapasitas tersedia itu 9. Nah, 9 untuk mempermudah kalian harus memberi keterangannya di tabel bahan yaitu 9. Nah, untuk yellow brick ini terdapat beberapa proses. Kita bisa melihat di PPO ataupun di modul 2, data di modul 2. Kita lihatnya di PPO aja. Ini untuk proses, urutan prosesnya ya. Di PPO itu ada pemeriksaan, pengecatan, pemotongan, pengepresan, dan pengecoran untuk yellow brick. Nah, karena pada kali ini pengecoran dan pengecoran dan pengecatan untuk seluruh bahan dilakukan di tempat yang sama dan mesin yang sama, maka untuk routing sheet yellow brick hanya pengepresan, pemotongan, dan pemeriksaan yang dipisahnya. Seperti ini, kalian bisa menuliskannya seperti ini: pemeriksaan, pemotongan, pengepresan. Kemudian untuk mesin yang digunakan disesuaikan dengan operasinya. Pengepresan dengan mesin press, pemotongan digunakan mesin gerinda. Kemudian pemeriksaan, fasilitas yang digunakannya itu meja assembly. Nah, kemudian untuk perhitungannya kalian harus memulainya itu dari bawah. Kenapa dari bawah? Kita akan melihatnya di PPO. Misalnya kan yellow brick ini ada ini ya, beberapa operasi yang dilaluinya ini. Nah, misalnya tadi kan yellow brick ini yang dibutuhkannya 9 unit. Kalau misalkan kita melakukan perhitungan routing sheet dari bawah, dari atas, misalnya di sini di pengecoran, pada saat masuk pengecoran bahan yang kalian siapkan itu 9 karena sama dengan bahan yang diinginkan. Misalnya pada saat pengecoran 9 unit ini mengalami proses tetapi tidak ada bahan yang terbuang pada saat pengecoran, maka kan masih 9 unit. 9 unit ini terus masuk ke proses pengepresan. Pada saat masuk proses pengepresan 9 unit kan, tetapi pada saat diproses oleh mesin press ada bahan yang terbuang sebanyak 3%. Maka dari itu 9 unit tersebut tidak akan utuh 9 unit, tetapi akan ada bahan yang terbuang dari unit tersebut sebanyak 3%. Maka makin ke sini kan misalnya masuk lagi ke mesin potong, mesin gerinda mengalami proses pemotongan. Nah, bahan tadi yang 9 unit tersebut akan mengalami pengurangan bahan sebanyak 5%. Maka nanti kan pada saat proses pengecatan dan pemeriksaan 9 unit tersebut tidak akan utuh 9 unit karena ada bahan yang terbuang sebanyak 3% dan 5% pada saat proses press dan pemotongan. Maka dari itu kita harus menyiapkan bahan yang ada pada saat awal itu dengan cara menghitungnya dari bawah supaya dapat mengetahui berapa sih bahan yang harus disiapkan untuk mengantisipasi proses yang akan mengurangi bahan tersebut. Seperti itu. Maka dihitungnya dari bawah. Kemudian untuk yellow brick kan bahan yang diinginkannya 9. Kalian tulis 9. Kemudian scrapnya pada saat pemeriksaan disepakati bahwa scrapnya itu 0 karena kan hanya diperiksa, jadi tidak akan mengalami pengurangan bahan dari 9 unit tersebut. Kemudian jumlah yang harus ada pada saat awal kita dapat mengetahuinya dengan membagi jumlah yang diinginkan dengan 1 dikurangi persen scrap. Nah, ini untuk efisiensi tadi sama dengan sebelumnya,
jumlah barang yang harus ada pada awal dikali dengan efisiensi 95%. Nah, kemudian waktu operasi. Nah, pada waktu operasi pemeriksaan disepakati waktu operasinya itu 0,5 jam. Maka produk yang dihasilkan itu ya dapat diketahui dengan membagi 1 jam tersebut dengan waktu operasi. Nah, 1 jam ini jadi waktu yang tersedia untuk proses operasi. 1 jam itu jadi kan ini pada saat melakukan perencanaan raket potensial, waktunya per jam ya datanya, jadi kapasitas tersedianya itu dalam per jam. Maka dari itu berapa sih pemeriksaan yang dapat dilakukan pada waktu 1 jam dengan waktu operasinya itu setengah jam atau 0,5 jam. Nah, ini jadi pada proses pemeriksaan dapat dihasilkan 2 unit yang diperiksa. Kemudian jumlah mesin yang dibutuhkan sama dari efisiensi dibagi dengan produk per mesin. Nah, 4,28. Nah, untuk jumlah mesin secara aktual, kalian harus melakukan pembuatannya ke atas supaya menghindari kekurangan mesin pada saat proses pemeriksaan. Perbedaan dari waktu operasi dan produk yang dihasilkan oleh mesin di pemeriksaan dan pengecoran. Nah, kan tadi pengecoran jadi mengikuti waktunya itu mengikuti kapasitas mesin. Kapasitas mesinnya 18 dan waktunya itu 1,5 jam. Sedangkan pada pemeriksaan mengikuti waktu operasi dan jam yang tersedia, yaitu 1 jam. Maka 1 jam tersebut dapat menghasilkan 2 unit. Untuk jumlah mesinnya masih sama, perhitungannya seperti itu.